warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas psikologi komunikasi yang membahas materi tentang persepsi. Perkenalkan, nama saya Natasha Cantika. Perkenalkan, nama saya Novia Aurelia. Perkenalkan, nama saya Paulina Putagilapati. Perkenalkan, nama saya Nisma Kaisal Kamesti. Perkenalkan, nama saya Hardinia Alzaitun. Perkenalkan, nama saya Gawang Wijawan. Selamat menyaksikan. Saya Aurel dan rekan saya Natasha ingin menjelaskan apa itu persepsi. Persepsi ialah cara pandang suatu informasi objek mengenai gambaran pemahaman makna tentang sesuatu. menurut saya, persepsi adalah sudut pandang mengenai penilaian pribadi atau orang lain. Contohnya, seorang ibu menimang anaknya yang mempersepsikan bahwa kasih sayang ibu kepada anaknya. Faktor persepsi interpersonal berasal dari pengalaman. Contohnya, seperti pengalaman pribadi saya pada saat saya pulang malam, saat berpergian, warga yang melihat berpersepsi jika wanita pulang larut malam, dia bukan wanita baik-baik, sehingga persepsi itu melekat kepada wanita yang selalu pulang malam. Di sini, saya Alza dan rekan saya Mirna ingin melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Lalu ada juga faktor persepsi yang berasal dari kepribadian. Contohnya adalah saat kita memiliki kepribadian ambisius. Saat saya berteman dengan orang yang santai, lalu saya berpersepsi bahwa orang tersebut malas. Padahal belum tentu orang tersebut malas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesan. Kesan adalah pendapat kita tentang sesuatu. Kesan terjadi karena adanya suatu persepsi. Contohnya adalah ketika kita pertama kali bertemu dengan orang baru. Saya Gia dan rekan saya Gama. ingin melanjutkan penjelasan sebelumnya. 1. Stereotip. Stereotip merupakan label atau cap yang menempel pada seseorang, bisa berbentuk positif atau negatif. Contohnya, saat kita melihat orang yang bertato, kita menilai orang tersebut jahat. Atau bisa juga kita melihat orang Jawa, orang tersebut lemah, lembut. Dan juga melihat orang Batak yang berlogat kasar. Apa stereotip bisa dihilangkan? Menurut saya bisa, dengan cara mencari tahu kebenarannya tentang orang tersebut sebelum menilai sesuai apa yang kita pikirkan. Kita harus membiasakan untuk tidak pernah melihat orang dari covernya, karena belum tentu orang yang luarnya buruk hati dan sikapnya juga seperti itu, ataupun sebaliknya. Oke, kita akan melanjutkan penjelasan tentang materi yang sebelumnya. Menurut Natasha, apakah judgement dari seorang itu termasuk sebuah kesan? Menurut saya termasuk, karena hal tersebut bisa membuat kesan dalam pikiran kita. Dan judgement seseorang tuh bisa membuat pandangan baik atau buruk orang lain, dan kesan tersebut bisa teringat dan sangat kita rasakan. Jenis-jenis persepsi yang pertama yaitu persepsi visual. Persepsi ini muncul dari indera penglihatan mata. Dengan kita melihat, kita bisa menafsirkan suatu objek. Yang kedua, persepsi auditori. Persepsi ini muncul dari indera pendengaran atau telinga. Dengan kita mendengar sesuatu hal, kita bisa mengenali dan menafsirkan sesuatu dari yang kita dengar. Yang ketiga, persepsi perabaan. Persepsi ini terjadi karena adanya indera peraba, yaitu kulit. Dengan kita menyentuh suatu hal, kita bisa menilai dan menafsirkannya. Yang keempat, persepsi penciuman. Persepsi ini terjadi karena adanya indera penciuman, yaitu hidung. Dengan kita mencium suatu hal, kita bisa mengetahui dan menafsirkannya. Dan yang terakhir yaitu persepsi pengecapan. Dengan kita, persepsi ini terjadi karena adanya indera pengecapan, yaitu lidah. Dengan kita merasakan suatu makanan atau minuman, kita bisa menilai dan menafsirkannya. Persepsi terbentuk dimulai dari pengetahuan dengan proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima suatu hal yang kemudian seseorang menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti. Persepsi memiliki 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama, proses penafsiran dari berbagai pengalaman. Yang kedua, proses pemilihan informasi. Yang ketiga, proses penafsirannya berdasarkan pemaknaan pesan verbal maupun nonverbal. Lalu interaksi dan komunikasi yang terjadi berasal dari berbagai pengalaman internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, persepsi mengambil penyimpulan dan keputusan yang akhirnya membuat wujud persepsi individu. Lalu saya ingin menjelaskan apa itu konsep diri. Konsep diri ialah gambaran dan cara pandang kita tentang penilaian diri sendiri. Konsep diri terdiri dari positif dan negatif.
Konsep diri positif saya mudah menerima pendapat atau masukan orang lain dan mudah menyesuaikan diri pada sifat orang lain. Lalu, konsep negatif pada diri saya tidak teliti dalam melakukan suatu hal. Konsep diri positif saya itu humble dan royal. Lalu konsep negatif saya overthinking dan emotion. Konsep diri yang ada dalam diri saya ada konsep diri positif dan konsep diri negatif. Dalam konsep diri negatif yang ada dalam diri saya adalah saya merasa canggung dan susah beradaptasi ketika berada dalam lingkungan baru. Dalam konsep diri positif yang ada dalam diri saya harus berani bertanggung jawab ketika mengambil suatu keputusan yang telah saya pilih. Konsep diri yang saya miliki yaitu konsep diri positifnya, saya yakin dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Saya mudah bergaul dan bersosialisasi, menyesuaikan situasi dan lingkungan sekitar, dan saya selalu bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Konsep diri negatif yang saya punya, saya mudah panik, gampang terpancing emosi, dan mudah stres. Konsep diri yang saya miliki, yaitu konsep diri positifnya. Yang positifnya saya orang yang loyal, suka mencoba hal yang baru, mudah beradaptasi, dan bertanggung jawab. Untuk konsep yang negatif yang saya miliki, yaitu yang pertama saya orang yang emosional, habis itu saya orang yang posesif, habis itu suka berprasangka buruk pada orang lain karena saya suka berpikir-pikir hal yang buruk dulu ke orang lain. Di sini saya akan menjelaskan konsep diri yang ada pada diri saya, baik positif maupun negatif. Konsep diri positif yang ada dalam diri saya yaitu saya memiliki rasa empati yang tinggi dan bertanggung jawab. Kemudian konsep diri negatif dalam diri saya yaitu saya mudah panik, pesimis, dan juga tidak percaya dengan orang lain. Sekian.